kita akan melanjutkan materi tentang trauma dentoalveolar. Pada trauma dentoalveolar kali ini, kita akan membahas tentang penatalaksanaan fraktur dentoalveolar, di mana dalam subtopik ini, kita akan memahami langkah-langkah penanganan fraktur yang melibatkan gigi dan tulang pendukungnya. Kita akan belajar tentang teknik imobilisasi dan perawatan yang diperlukan untuk memfasilitasi penyembuhan yang baik. Learning point-nya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, ada definisi fraktur dentoalveolar. Kedua, klasifikasi fraktur dentoalveolar. Ketiga, sign and symptom pada pasien. Dan yang keempat adalah tata laksana. Penata laksanaan trauma dentoalveolar yang akan kita bahas pada materi kali ini ada crown crest atau crack, fraktur mahkota akar, fraktur akar horizontal, sensitivitas, mobilitas, tooth displacement, avulsi, fraktur prosesus alveolar, beserta dengan tanda dan gejalanya, serta tata laksananya. Untuk crown crest atau crack, kita sebut dengan infraksi email. Ini adalah sebuah retak atau fraktur sebatas email tanpa kehilangan struktur gigi. Tanda dan gejala yang dapat dilihat biasanya terdapat retakan pada email tanpa gejala. Mungkin terdapat stain pada gigi tersebut. Untuk penata laksanaannya tidak diperlukan perawatan. Namun, pemeriksaan lanjutan secara berkala penting dilakukan. Karena tekanan apapun pada gigi dapat mengakibatkan cedera pada jaringan pulpa dan periodontal. Beberapa kasus retakan juga dapat ditutup dengan unfilled resin untuk mencegahnya stain. Berikutnya ada fraktur mahkota. Fraktur mahkota ini merupakan fraktur yang telah melibatkan email dan atau dentin dengan atau tanpa eksposur pulpa. Ketika sudah ada fraktur mahkota, jika dia melibatkan pulpa, gejala subjektifnya bisa seperti nyeri spontan, sensitivitas panas dingin, sensitivitas perkusi atau palpasi pada gigi yang mengalami trauma dapat terjadi. Untuk tata laksananya, itu berdasarkan dari kedalaman keterlibatan jaringan gigi yang akan menentukan perawatan fraktur mahkota itu. Kalau fraktur yang hanya mengenai email atau yang melibatkan dentin dalam jumlah minimal, tidak akan dilakukan perawatan, selain menghaluskan tepi tajam yang diperlukan. Jika reshaping gigi meninggalkan deformitas, itu akan indikasinya penggantian email yang hilang dengan teknik resin komposit etsa asam. Pemeriksaan berlanjut itu akan diperlukan untuk memantau kesehatan pulpa dan juga periodontal. Kalau banyak nih dentin yang terekspos, pulpa itu harus dilindungi dengan cara menutup tubulus dentin dan meningkatkan deposisi dentin sekunder oleh pulpa. Dapat kita lakukan aplikasi dari kalsium hidroksida pada dentin yang terbuka sebelum bagian yang retak ditutup dengan restorasi. Paling sering itu bisa menggunakan komposit dengan atau tanpa etsa asam. Rekomendasi yang dianjurkan saat ini adalah penempatan dengan dentin bonding agent atau GIC di atas dentin yang terekspos. Diikuti juga dengan penempatan restorasi komposit resin. Jika pulpanya terekspos, dapat kita lakukan pulp capping ya. Jika terdapat 5 kondisi seperti berikut. Yang pertama, ada eksposur kecil. Kedua, pasien datang segera setelah cedera. 3, pasien tidak mengalami fraktur akar. Keempat, gigi belum bergeser. Dan yang kelima, tidak ada tambahan besar atau dalam yang mengindikasikan peradangan kronis di dalam pulpa. Pada eksposur yang lebih besar atau apexnya terbuka, dilakukan pulpotomi. Jadi tindakan sementara untuk mempertahankan vitalitas pulpa radikular sampai apeks tertutup. Bahkan terapi endodontik juga harus dilakukan. Berikutnya adalah fraktur mahkota akar. Pada fraktur kali ini, dia telah melibatkan enamel, dentin, dan sementum dengan atau tanpa eksposur pulpa. Tanda dan gejala yang ditimbulkan, nyeri hebat yang timbul dari fraktur mahkota akar, ini bisa disebabkan karena adanya terbuka pulpa atau karena cedera dari periodontal yang bersamaan atau keduanya. Secara tata laksana,
Perawatan fraktur mahkota akar tergantung pada lokasi fraktur dan juga variasi anatominya. Jika fragmen koronalnya masih ada, harus dihilangkan untuk menilai kedalaman fraktur. Jika fraktur tidak turun terlalu jauh ke apikal dan gigi dapat direstorasi, dan jika pulpa belum terbuka, maka gigi dirawat seperti fraktur pada mahkota saja. Perawatan fraktur mahkota akar tergantung pada lokasi fraktur dan variasi anatomi lokal. Jika fragmen koronalnya masih ada, itu harus dihilangkan untuk menilai kedalaman fraktur. Jika fraktur tidak turun terlalu ke apikal dan gigi dapat direstorasi, dan jika pulpa belum terbuka, gigi dirawat seperti yang telah dibahas untuk fraktur mahkota. Tergantung lagi pada perluasan apikal dari fraktur. Mungkin diperlukan prosedur periodontal atau ekstrusi ortodontik dari akar agar dapat membuat margin apikal dari fraktur dapat diakses untuk prosedur restoratif. Jika pulpa terlibat dan gigi dapat direstorasi, dilakukan perawatan endodontik. Namun jika gigi tidak dapat direstorasi, indikasinya pencabutan ya. Berikutnya adalah fraktur akar horizontal. Jadi fraktur ini melibatkan dentin, sementum, dan juga pulpanya. Tanda dan gejala yang ditimbulkan adalah gigi dapat sedikit ekstrusi, biasanya tergeser ke arah lingual. Dapat disertai mobilitas atau juga tidak. Nah, untuk tata laksananya, faktor utama dalam menentukan prognosis dan perawatan adalah posisi fraktur dalam kaitannya dengan gingival crevice. Jika fraktur berada di atas atau dekat dengan gingival crevice, gigi harus dicabut atau fragmen koronal harus dicabut dan perawatan endodontik dilakukan pada akarnya. Akar kemudian dapat direstorasi dengan menggunakan pos dan core. Fraktur pada sepertiga tengah hingga apikal akar harus kita lakukan reposisi jika ada mobilitas yang terdeteksi dan imobilisasi yang kuat selama 2-3 bulan. Berikutnya adalah sensitivitas. Ini merupakan cedera pada struktur pendukung gigi. Tanda dan gejalanya dapat mengakibatkan kepekaan terhadap sentuhan atau perkusi tetapi tanpa mobilitas atau perpindahan gigi. Secara tata laksana, tidak ada perawatan akut yang direkomendasikan, selain menghilangkan gejala seperti membebaskan gigi dari kontak oklusal. Nah, seperti grinding kontak oklusal dari gigi antagonisnya, pemeriksaan lanjut itu juga harus dilakukan untuk memantau kesehatan periodontal dan juga pulpa. Berbicara tentang mobilitas, mobilitas itu adalah suatu hal yang mengacu pada perpindahan gigi horizontal atau vertikal pada saat aplikasi gaya. Tanda dan gejala yang ditimbulkan berupa gigi tampak goyang atau bergerak. Tata laksananya, jika gigi hanya sedikit bergerak, hanya perlu menghilangkan kontak oklusal, merupakan perawatan yang efektif. Sebagian besar gigi yang mobile menjadi stabil seiring dengan waktu. Jika gigi sangat mobile, dianjurkan splint ke gigi yang berdekatan. Pengamatan berkala kemudian diperlukan.